Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya ucapkan Gongsi Faca ya bagi Gongsi ya, bagi semua yang merayakan ya, khususnya keluarga besar keturunan Tionghoa yang merayakan tahun baru. Tuhan memberkati semua, tahun yang baru, tahun yang penuh berkat, tahun terobosan, tahun di mana kita akan terus dibedakan di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ya, bahwa tahun-tahun ini menjadi tahun kemenangan. Ya, saudara percaya amin? Bahwa saya selalu bilang begini saudara, bahwa ketika masuk tahun ini, ini adalah masa di mana penggenapan janji Tuhan akan terjadi atas hidup kita, amin. Di mana kita akan dibedakan. Coba bilang dulu samping kiri, samping kanan, bilang nih, kamu akan dibedakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Tuhan akan membedakan kita. Karena percaya saudara bahwa apa? Penggenapan janji Tuhan itu akan terjadi di mana ini akan ada perbedaan bagi orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Aminnya kurang saudara. Akan ada perbedaan. Saudara, di mana dunia akan semakin berjalan dan dunia sedang lenyap oleh keinginannya. Dunia tidak akan baik-baik aja saudara. Akan penuh dengan goncangan ke depan. Tapi satu hal, kita sebagai gereja yang terhubung dengan Tuhan tidak perlu takut. Amin. Karena kita akan dibedakan. Kalau dunia lagi teriak, kita akan tetap memuji Tuhan. Amin. Kalau dunia lagi krisis, kita tidak akan mengalami krisis karena kita dipelihara oleh Tuhan. Karena ada janji yang menyertai saya dan saudara. Amin. Dunia boleh bergoncang, kita akan tinggal tetap karena firman Tuhan tak tergoncangkan. Orang yang melekat dengan firman Tuhan tidak akan mudah digoncangkan dengan apapun. Haleluya. Orang stres, orang depresi di luar sana, saudara akan enjoy dan tetap mengucap syukur. Karena kita berbeda. Karena kita beribadah. Setuju, katakan amin. Orang beribadah, jangan sampai saudara jadi tanda tanya. Kalau kita beribadah tapi hidupan kita kok bersungut, ya penuh komplain. Tanda tanya, you beribadah itu sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak? Yang pasti rahasia ibadah kan mengandung janji. Setuju, katakan amin. Kalau orang beribadah pasti excited, rohnya bersemangat, bahkan suhu rohaninya pasti tetap terjaga. Amin. Ya, lelah sih lelah, capek sih capek, tapi saya percaya suhu rohani kita akan terus terjaga dan roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Ini penting, konsistensi itu akan terjadi. Karena itu ketika engkau beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Karena ketika engkau datang di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan bekerja atas hidupmu. Mahal itu hadirat Tuhan saudara, tidak bisa dibayarkan. Saudara kalau bilang mahal kan kita lebih tertarik. Sama seperti keselamatan. Keselamatan diberikan kepada kita cuma-cuma, betul. Tapi bukan murahan. Amin. Ya, keselamatan diberikan kepada kita itu cuma-cuma, tapi tidak murahan. Ya, cuman banyak orang yang memikirnya karena dikasih, ya biasa aja identifikasikan orang kalau kasih cuma-cuma kan, ya harganya nggak terlalu. Ya kan? Bagi mereka mungkin nggak ada harganya, tapi akhirnya kita yang menerima pun nggak ada effort yang lebih untuk menjaga itu semuanya. Tapi kalau kita tahu bahwa keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Kita akan menjaga keselamatan itu dengan takut yang gentar. Dengan cara apa? Karakter hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ya, hari ini saya akan bahas tentang paradigma kerajaan. Ya, kita harus ada di pola ini saudara. Karena Tuhan akan membedakan kita di mana ketika kita hidup dalam pola kerajaan. Ya, kita akan dibedakan di mana? Sehingga dunia akan ada perbedaan yang signifikan untuk supaya apa? Dalam karakter, dalam bertindak kita akan menjadi ya pembeda buat mereka. Jangan sampai kita punya cara pikir yang sama, pola pikir yang sama, cara bertindak yang sama, bahkan mungkin dunia lebih baik. Jangan sampai kita ada di posisi itu. Kita harus ada di posisi yang lebih karena dunia punya nilai yang terbatas, tapi kerajaan Tuhan tidak. Nilainya itu memang luar biasa, tanpa batas. Setuju, katakan amin? Ya, mari kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kalau nggak ada ya slide mungkin terlalu kecil ya. Baca aja nih saudara. Saudara boleh di handphone saudara. Ya, paradigma kerajaan. Ya, Kejadian 1 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah
taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Ini konsep awal. Ya, di mana Tuhan menciptakan kita, Dia mendesain kita sesuai dengan kehendaknya, bahkan sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Artinya kalau kita segambar dan serupa dengan Dia, yang Yesus inginkan, yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai gereja, pola pemikiran Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, sudut pandang Bapa itu harus ada. Memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, setan merusak pola itu. Ya, setan merusak pola itu sehingga paradigma kita menjadi liar, bahkan lebih menjurus kepada keinginan daging, kepada sistem dunia, sehingga kita keluar dari arah atau dari jalur Tuhan, sehingga ada banyak penyimpangan terjadi, ada banyak kemerosotan terjadi, bahkan ada banyak penghujatan terjadi terhadap Tuhan. Padahal kita didesain segambar dan serupa Tuhan. Artinya apa? Cara dan pola pikir kita harus seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, akhirnya dosa itu berkuasa. Ya, dosa berkuasa atas manusia sehingga manusia itu nggak bisa lepas. Ya, dosa itu mengikat, saudara. Coba lihat hari ini, sampai hari ini sudah berat sekali kalau untuk terlepas terlepas dari dosa itu. Bahkan orang yang sudah melayani pun bisa terikat, saudara. Ya, orang yang sudah melayani, saya paling standar tinggi loh. Orang yang sudah melayani bisa terikat dengan dosa. Bahaya, saudara. Artinya betapa jerat maut itu begitu kuat. Bahkan merombak fondasi gereja yang sesungguhnya. Ya, merombak tatanan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, hari-hari ini esensi ini sedang dikembalikan. Supaya apa? Gereja Tuhan bisa menghadirkan surga di bumi ini. Amin. Kalau kita memiliki paradigma kerajaan, paradigma kerajaan surga, maka kita akan menghadirkan surga itu dalam hidup kita terutama. Bahkan dimanapun kita berada, di keluarga, di komunitas, di pekerjaan kita, di marketplace, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang setuju katakan amin. Oke, next slide. Untuk memiliki paradigma kerajaan surga, kita perlu mengalami yang namanya perubahan paradigma. Setuju katakan amin. Amin. Ya, Roma 12 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan, apa yang baik dan apa yang berkenan. Setuju katakan amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hosea bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Minimal sudah punya pengetahuan enggak? Ya, paling rendah lah kita tahu. Orang yang berpengetahuan dia tahu membedakan mana yang jadi kehendak Tuhan, mana yang tidak. Mana yang berdosa, mana yang enggak. Sudah tahu membedakan toh? Berbohong itu dosa atau enggak? Enggak ada berbohong kudus, saudara. Ya kan? Untuk kebaikan, bijaksana. Kita permoy lagi, saudara. Kita bungkus lagi untuk bijaksana. Supaya dia enggak tersinggung. Dosa is dosa, setuju katakan amin. Ya, dosa itu dosa. Nggak ada yang kita bisa kompromikan. Ya, artinya yang penting kita harus murni sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu berubahlah, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan memiliki pandangan atau persepsi atau pemikiran dunia ini. Paradigma dunia tidak harus ada dalam hidup kita. Walaupun kita hidup di dunia. Dan itu kuat sekali dia mempengaruhi. Tapi apa? Kita harus berubah oleh pembaruan budi. Ya, saya bilang begini, firman Tuhan yang direnungkan itu merombak yang di dalam. Setuju katakan amin. Firman yang direnungkan itu merombak yang di dalam, tapi firman yang diperkatakan itu membuka atmosfer surga di depanmu. Setuju katakan amin. Amin, ini perkataan kuasa Tuhan, dia cuma bilang jadilah. Itu firman Tuhan yang disampaikan, ya. Ya, karena itu kita harus ketika firman Tuhan itu datang dalam diri kita, kita merenungkan itu, dia akan merombak sisi-sisi yang salah dalam diri kita. Bahkan ketika kita menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita memperkatakan firman itu, powerful. Setuju katakan amin. Amin. Karena itu renungkan kitab Taurat, renungkan firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Amin. Jangan cuma baca doang tapi tidak minta tuntunan roh. Ini harus berjalan bersama-sama, saudara.
Haleluya, amin. Amin. Ya, perubahan paradigma akan mengakibatkan perubahan perilaku dan tindakan. Ya, terjadi kebiasaan baru. Sama-sama katakan kebiasaan baru. Ya, ini harus dilakukan secara sengaja. Betul? Ini harus dilakukan secara sengaja. Kalau enggak akanlah terjadi. Sama seperti saudara mau melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, berbisnis lah contohnya. Atau melakukan apapun, harus dilakukan secara sengaja, harus dipikirkan konsekuensi apa, dan kita harus memberi apa, kita harus berkontribusi apa yang harus kita kerjakan, itu harus dipikirkan. Setuju katakan amin. Karena kita mau masuk di dalam pola itu. Kita mau terhisap di dalam paradigma itu. Supaya apa? Paradigma kerajaan Tuhan menguasai seluruh hidup kita. Sehingga itu akan mempengaruhi ya tindakan kita, cara kita berinteraksi, cara kita berhubungan dengan sesama, cara kita memperlakukan orang lain, itu akan terrealisasi di sana. Perubahan akal budi, perubahan pikiran, paradigma itu akan mengakibatkan action kita, tindakan kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Coba next slide. Ya. Sebagai gereja Tuhan kita harus benar-benar memahami bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam kemuliaan. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk mengerjakan proyek kemuliaan. Ya. Karena itu, ya, kalau kemuliaan ditaruh di dalam hidup kita, maka kita harus hidup kudus. Sama-sama katakan hidup kudus. Ya, Dia menciptakan kita dalam kemuliaan dan Tuhan itu adalah kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau katakan Dia mau berdiam dalam dirimu. Kalau Tuhan mau berdiam dalam dirimu yang namanya kemuliaan, so pasti saudara harus kudus dong. Saudara mau kasih satu barang yang berharga yang saudara anggap mahal, mulia, taruh di ruangan yang kotor. Coba saudara memandang itu seperti apa? Etis gak? Baik gak? Gak baik kan? Kalau sesuatu yang berharga yang saudara anggap itu mulia, pasti saudara taruh di tempat yang baik, tempat yang bersih. Tempat mungkin kalau perlu saudara taruh di tempat yang khusus. Setuju katakan amin. Karena itu kalau Tuhan ada dalam hidupmu, pastikan hidupmu menjalani hari-hari yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, karakter hidupmu ya harus diperhatikan saudara. Berawas-awaslah dalam dirimu. Baik dalam cara berpikirmu, cara bertindakmu, berawas-awas di sana. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Orang yang memiliki paradigma kerajaan selalu akan merealisasikan kehendak Bapa ya dalam langkah kehidupan. Itu pasti. Ya. Haleluya. Akan terrealisasi, akan kelihatan kok. Ya. Cara dia melayani bukan cuma sekedar rutinitas, tapi dia akan melayani dengan sungguh-sungguh. Dia akan rela bayar harga. Untuk apa? Supaya hadirat Tuhan itu akan terus datang dalam hidupnya. Dan supaya setiap orang yang dilayani akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Contohnya saudara lihat yang saya kasih tulisan merah. Orang yang punya pola pikir atau mentalitas raja, ya, maka dia juga akan memperlakukan orang sebagai raja. Betul apa betul? Bahkan orang juga nggak akan sembarangan dengan dia, karena orang tahu ini orang nggak sembarangan. Dia punya value tersendiri. Ya, dia punya prinsip nilai yang berbeda. Setuju katakan amin. Bahkan kita pun akan memperlakukan orang sebagai raja. Nggak seenaknya kepada orang lain. Mau siapapun dia. Kita akan bilang kamu berharga di mata Tuhan. Bahkan kita akan topang dia. Kita angkat, ayo maju. Setuju katakan amin. Amin. Itu mentalitas raja yang harus terjadi. Jangan sampai kita orang Kristen nggak punya mentalitas kerajaan. Ini kerajaan Tuhan loh. Ya, yang penuh dengan kasih itu sendiri. Apakah Tuhan memperlakukan orang dengan seenaknya? No. Bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa, dia datang untuk datang menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Ya ini yang harus terjadi bahwa perlakukan orang. Ya, sebagaimana kalau mentalitas kerajaan ada, maka engkau akan memperlakukan orang lain sebagai raja. Haleluya. Engkau akan menghormati orang lain. Tidak akan merendahkan orang lain. Setuju katakan amin. Karena engkau menganggap dia adalah raja. Dan orang pun akan respect kepadamu. Firman Tuhan bilang, apa yang kau pingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Setuju katakan amin. 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 Saudara mau perbuat. Kadang-kadang kita menuntut pengakuan. Supaya ada pengakuan dihormati, disanjung. Tapi kita tidak memperlakukan orang lain seperti itu.
Kita hanya tahu menuntut, hormati saya dong, saya ini pendeta. Nah, saya kasih contoh saya aja. Saya ini pendeta loh, masa gak dihormati? Ya, kalau di sini luar biasa penyambutannya. Tapi kan bukan itu esensinya kan. Ya, kadang-kala kita menuntut, tapi kita tidak pernah memperlakukan orang lain sebagai raja. Layani, karena Yesus memberi contoh. Mau jadi besar, layani. Itu adalah konsep raja yang Yesus maksud. Konsep memimpin yang sesungguhnya. Yang mau datang untuk melayani. Setuju, katakan amin. Ya, datang untuk melayani. Bukan untuk disanjung. Saudara, apa yang mau dicari hari-hari ini? Sanjungan manusia terbatas, saudara. Ya, selalu saya bilang ini, hari ini dia bilang kamu baik, besok dia bilang salibkan dia. Ya, saudara bisa puji, Pak keren Pak, hebat Pak. Ketika saudara temukan kekurangan saya, Pak ini salibkan dia. Saudara bisa salibkan saya kembali, saudara. Manusia. Halo? Amin? Mari berubah oleh paradigma. Karena paradigma ini penting supaya apa? Kita bisa kalau kita memperlakukan orang lain sebagai raja, itulah pembedanya. Bahkan musuhmu pun perlakukan dia sebagai raja. Beda loh. Ya. Amin. Biar aja, hormati aja keputusan dia untuk membenci saudara. Hormati saja saudara. Amin. Dengan tidak membalas. Setuju, katakan amin. Oh, itu haknya dia kok. Ya, dia mau benci kita nggak bisa paksa kok. Dia nggak senang dengan kita nggak bisa paksa. Betul apa betul? Ya udah, minimal kita menghormati dia. Betul enggak? Ya, artinya mentalitas kerajaan, bukan sebaliknya. Ya, kalau kita memiliki mentalitas budak itu berbeda. Ya, haleluya. Budak itu caranya lebih kepada mudah untuk dikendalikan. Betul enggak? Jangan punya mentalitas budak, dikendalikan. Kalau sekarang kan orang-orang Kristen banyak kali ya, kita bukan dikendalikan, kadang-kala bukan pemimpin, tapi dikendalikan oleh uang. Dikendalikan oleh apa saudara? Kepentingan diri. Apa lagi? Dikendalikan oleh kekuasaan. Ada di sini enggak? Ada enggak? Sementara mentalitas raja itu enggak bisa dikendalikan. Raja punya otoritas. Betul apa betul? Raja punya otoritas, dia punya prinsip yang berbeda. Kalau mentalitas budak, dia dikendalikan. Orang akan menganggap kau gampangan, pendeta itu. Kasih aja duit, dia jadi kompromi. Ya kan? Kasih aja ini, pasti dia udah gak ikutin lagi kehendak Tuhan. Tapi kalau sudah punya prinsip, wow, saudara akan berbeda di mata orang. Setuju, katakan amin. Coba kasih duit aja dia, paling berubah cara pikirnya. Coba kasih ini aja, beda pikirannya. Karena mentalitas budak gampang dikendalikan, tapi mentalitas raja beda. Ya, kita kan ahli waris. Kita tinggal minta ke Bapa. Setuju, katakan amin. Kalau Bapa belum kasih berarti masih tunggu, tapi dia akan kasih saudara. Haleluya. Kalaupun gak kasih tetap Bapa sayang kita. Itu harus kita tahu. Setuju, katakan amin. Ya, kalaupun Bapa gak kasih, dia tetap menyayangi kita karena dia tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju, katakan amin. Amin. Jadi tidak perlu ada alasan untuk kecewa. Saya tetap anak raja. Apakah Bapak meninggalkan karena doa nggak dijawab? Apakah Bapak bilang, kamu bukan anakku? No. Bukan karena Tuhan tidak menganggap engkau anak. Tapi mungkin Tuhan itu membahayakan buatmu. Karena engkau anakku yang kukasihi. Setuju, katakan amin. Tetap kita adalah anak raja. Mentalitas itu harus terjaga. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya harap saudara bisa memahami hal ini. Ya, coba next slide. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang keluar dari rencana Tuhan dikarenakan mereka mengizinkan paradigma dunia mempengaruhi pikiran mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa ikut Tuhan terlalu banyak aturan dan tidak bebas. Ya, ini kan banyak hal terjadi. Ketika kita cenderung ya masuk ke dalam pola pikir dunia, ini yang terjadi loh. Ya, anak-anak Tuhan berpikir, aduh ikut Tuhan. Apalagi anak muda ya, zaman sekarang. Aduh ikut Tuhan gak bebas, banyak aturannya. Jaga kekudusan lah, kalau melayani, berpacaran harus berpacaran kudus, apalagi. Kan zaman sekarang kalau dibilang kudus, zaman seperti apa sih ini? Dulu kalau pegang tangan gemetar, kayak di jamah saudara. Kalau sekarang haleluya. Di depan umum pun orang gak peduli lagi sudah melakukan hal-hal yang dalam tanda petik. Apalagi di Jakarta ya saudara.
Dan itu dibilang biasa lagi. Dunia membangun persepsi yang berbeda. Sesuatu yang gak biasa bikin biasa. Jadi biasa itu kota besar. Padahal di hadapan Tuhan itu kekejian. Halo? Jangan membenarkan apa yang salah. Jangan membiasakan apa yang salah. Tapi biasakan kita melakukan apa yang benar. Yang setuju katakan amin. Biasakan kita melakukan apa yang benar. Itu pola pikir, membangun. Yang namanya membangun itu biasakan. Biasakan dirimu untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang engkau renungkan, itulah yang engkau kerjakan. Kalau engkau merenungkan firman, itulah yang engkau terjemahkan dalam langkah kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kan yang dari dalam itu yang keluar toh. Kalau engkau merenungkan hal yang pasti itu yang akan kau manifestasikan. Tapi kalau engkau merenungkan Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan, maka itulah yang akan kau realisasikan dalam langkah kehidupan. Yang Tuhan tak mau engkau lakukan, kau akan menjaga hidup dari hal-hal itu. Halo? Amin? Karena itu jangan sampai terbawa ketika pengaruh-pengaruh dunia memberikan pengaruh, akhirnya kita sama seperti perumpamaan anak yang hilang, ya kan? Sama seperti perumpamaan. Padahal dia ada dalam kehendak Tuhan loh. Ya kan? Tapi dia terpengaruh oleh pengaruh sistem dunia. Dia melihat di luar enak juga. Hidup di luar rumah, ya, keluar dari rumah papanya. Itu kan gambaran Bapa di surga. Gambaran kita sebagai anak Tuhan. Enak juga keluar. Akhirnya dia meminta hak kesulungannya kan. Ya, dia meminta warisan sebelum waktunya. Dan dia keluar dari kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Siapa yang jauh dari Tuhan akan terpuruk sama seperti kisah anak yang hilang. Orang yang keluar dari rencana Tuhan akan mengalami keterpurukan. Dampak gini ya. Dampak jauh dari Bapa. Kehilangan otoritas. Nggak punya kuasa. Nggak ada otoritas lagi. Haleluya. Sebenarnya dia ketika ada dalam rumah Bapa, apa saja yang dia perlu, dia tinggal minta kan. Saya pingin ini. Semua dilayani. Tapi giliran dia keluar dari kehendak, dia keluar dari rumah Bapa, kehilangan otoritas. Hati-hati kalau kita keluar dari otoritas. Ini kan dua-dua ini terhilang semuanya. Baik kakak adik ini yang di dalam, satu yang tinggal di dalam pun terhilang juga sebenarnya. Tapi saya akan bahas lain waktu. Dua-duanya itu terhilang. Ya, bahaya saudara. Jangan sampai juga kita yang di dalam sepertinya melayani, ya, ikut pelayanan, rajin di mimbar, selalu ada, tapi terhilang. Hati-hati. Halo? Amin. Kan Bapak sudah bilang punyaku, punyamu. Tapi dia berkata, kok saya gak pernah dipestain. Padahal dia sama-sama Bapak. Dia punya persepsi yang salah tentang Bapak. Dia tidak memiliki paradigma yang benar tentang Bapaknya. Halo? Dia kan baru balik. Kok dia dipestain? Saya yang sudah lama ikut Bapak. Tinggal di rumah Bapak. Kok enggak diberikan penghargaan? Dia lupa bahwa Bapak menyayangi dia. Hello. Jangan sampai kita terhilang. Yang melayani di sini, yang sudah jadi Kristen. Jangan sampai kita terhilang kalau kita punya persepsi yang salah tentang Bapa. Kita punya paradigma yang salah tentang Bapa. Pahami kehendaknya. Renungkan dia. Setuju katakan amin? Ya, jangan sampai kita keluar dari kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita nggak kehilangan otoritas. Ya, tidak ada penyediaan. Apa yang terjadi kepada anak yang hilang? Sampai makan apa saudara? Orang Manado bilang makanan babi saudara. Duh, kemarin kalau Sincia kan makan babi ya saudara ya. Saudara nggak ngajak-ngajak saya loh. Enak itu saudara. Haleluya. Ya, haleluya saudara. Ini sebaliknya bukan makan babi loh dia saudara. Makanannya babi dia makan saudara. Haleluya. Artinya terpuruk dan terpuruk saudara. Ngeri kali saudara ya. Apa yang terjadi? Artinya jangan coba-coba enggak keluar dari kehendak Tuhan. Karena itu punya persepsi yang benar tentang Tuhan. Supaya apa? Kita enggak kehilangan yang namanya penyediaan. Semuanya tersedia kok. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kalau kita ada di rumah Tuhan dalam areanya Tuhan, apa saja yang kamu minta, Tuhan berikan. Setuju katakan amin. Pastikan orang gini, firman Tuhan bilang apa saja yang kamu minta, Tuhan beri. Jangan salah persepsi ya apa saja. Orang kan suka mengartikan itu apa saja. Begini, kalau kita di dalam Tuhan, pasti yang kita minta kehendak Tuhan.
apa saja yang kita minta pasti itu kehendak Tuhan. Mana ada orang di dalam Tuhan mintanya apa? Oh, punya istri minta istri lagi. Itu kan bukan di dalam Tuhan toh. Contohnya seperti itu. Masa Tuhan mau izinkan? Otomatis kalau kita dalam Tuhan minta apa saja. Yang berkenan pasti kepada Tuhan. Katanya anak Tuhan kok mintanya ke duniawian. Mintanya ke dagingan. Beda dong. Apa saja yang kita minta. Orang kalau di dalam Tuhan dia mintanya apa? Tuhan pelihara aku. Tuhan sediakan apa yang jadi keperluanku. Tuhan tolong aku, sehatkan saya. Ya, biarlah mujizatmu berlaku buat saya. Bukan minta-minta untuk kepenuhan kedaginganmu. Betul apa betul? Amin. Ayo, jangan salah tafsir tuh ayatnya saudara. Supaya gak salah saudara. Ya, apa saja. Seorang suka, apa saja yang saya mau minta. Saya pingin ini. Padahal kedagingan. Orang yang di dalam Tuhan mintanya pasti sesuai kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan jawab. Haleluya. Pasti ada penyediaan kalau dalam kehendak Tuhan. Amin. Kalau enggak ada dalam koridor, dalam lingkupan ya kehendak Tuhan. Ya tidak ada penyediaan. Karena dia adalah Jehovah Jireh. Dia Tuhan perjanjian. Dia akan janji akan tergenapi kepada orang yang hidup dalam perjanjian itu. Ya. Yang terus tidak ada perlindungan. Nah. Orang kalau di luar kehendak Bapa nggak ada cover. Sama seperti payung saudara. Tuhan tetap melindungi kita. Tapi karena kita memutuskan keluar dari payung itu. Kena hujan nggak? Kalau lagi hujan ya kan? Tapi ketika kita balik. Tuhan tetap ada di situ. Kitanya yang keluar. Setuju nggak? Amin? Itu contoh. Ya. Misalnya ini adalah cover. Sebatas ini. Tuhan tetap ada di sini. Dia tetap konsisten di jalur itu. Kitanya yang keluar. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Karena dia kasih free will itu saudara. Saya katakan amin. Dia bisa paksa. Tapi no. Karena itu kalau bilang keputusan yang beresiko yang dibuat Tuhan ketika menciptakan manusia. Ya kalau buat saya sih bahasanya seperti itu. Keputusan yang beresiko adalah ketika dia memberikan free will itu. Karena itu satu orang bertobat. Surga menghargainya. Setuju katakan amin? Karena keputusan hati. Tuhan bisa paksa. Tapi karena keputusan hati kita mau bertobat. Surga menghormati keputusanmu. Setuju katakan amin? Amin? Tuh surga tidak menghargai ketika orang diberkati dapat promosi. No. Surga bilang itu sampah semua. Tapi orang yang bertobat dihargai oleh surga. Ya? Haleluya. Jangan sampai keluar supaya tidak ada apa? Supaya kita tetap mengalami yang namanya perlindungan. Ya, yang terakhir hidup dalam tekanan. Di luar kehendak Tuhan pasti tertekan. Yang biasanya anak papa, sekarang jadi apa? Oh, jadi jongos itu. Jadi suruhan untuk kasih makan babi. Pasti diperintah-perintah itu. Di bawah tekanan enggak? Ya. Kalau sini banyak mungkin kalau pria-pria DKI ya. Di bawah kuasa istri. Nah, sudah tahu kalau tekanan seperti itu, sudah bisa pahami lah. Kalau yang biasa di bawah tekanan ya itu kelihatan kok muka-muka yang tertekan. Haleluya. Haleluya. Yang belum menikah, doa Tuhan saya jadi takut menikah. Gak usah takut lah. Ya besi menajamkan besi. Ya perkawinan itu tidak seindah yang dibayangkan. Haleluya. Ya karena esensi dari pernikahan itu kan yang sudah masuk pingin keluar. Yang belum masuk, pingin masuk, saudara. Ya, yang sudah masuk pingin keluar, sebenarnya esensinya begitu. Ternyata nggak seindah yang saya bayangkan. Kalau konseling pernikahan begitu, orang pikir wah saya mau menikah. Yang belum masuk pingin, ya, yang belum masuk, ya, yang belum tahu, yang belum menikah pingin masuk, yang sudah menikah pingin keluar. Itu esensinya, saudara. Karena saudara dalam kehidupan itu pasti bergesek. Setuju katakan amin? Amin. Ada tekanan maksudnya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, apapun tekanannya kita bisa kuat. Karena dia apa? Tadi kan kita nyanyi tadi kan, dia memberi kesanggupan. Ya, kekuatan di hidupku, ku dapat. Ketika engkau ditekan, dia memberi kekuatan. Amin. Next slide. Ya. Banyak orang ingin cepat ke surga ya karena sudah tidak kuat dengan tekanan. Ya, karena surga itu jadi tempat pelarian saja, saudara. Benar gak? Saya pingin ke surga karena udah gak kuat dengan tekanan. Banyak orang pingin cepat ke surga karena sudah tidak tahan dengan tekanan. Sehingga surga dalam tanda petik sekarang jadi pelarian.
Padahal kita ini sudah warga surga kok. Cuma satu kali nanti pindah waktunya. Setuju katakan amin? Kan kita sudah kalau kita per detik kita percaya kita sudah jadi warga surga. Tinggal hidup saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nggak usah cepat-cepat pingin pulang. Kenapa? Ya persoalannya karena udah gak kuat dengan tekanan ini. Padahal Tuhan punya misi khusus dalam diri kita. Kita harus tahu bahwa keberadaan kita di dunia, ada tugas yang harus diselesaikan. Setuju katakan amin? Amin. Ada tugas yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Sudah bisa pahami? Coba lihat tulisan yang warna kuning. Tuhan lebih menginginkan kita dibandingkan semua pencapaian, jabatan, uang, dan semua yang terbaik yang kita miliki. Alasannya karena Tuhan mau mengekspresikan kasih-Nya pada kita. Haleluya. Berapa banyak sudah yang menginginkan Tuhan di sini? Cuman beberapa, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain menginginkan apa? Hah? Apa yang kau ingini? Puncak dari kekristenan semuanya adalah mengingini Tuhan seutuhnya. Setuju katakan amin. Ketika kita hanya menginginkan Tuhan, oh luar biasa. Bahkan Tuhan ini, aku lebih menginginkan. Karena dia ingin mengekspresikan kasih-Nya atas hidup kita. Karena manusia adalah objek kasih Bapa itu. Amin. Apa yang baik di dia ingin, kamu terima anakku. Semuanya yang terbaik dari dirinya, dia ingin ekspresikan kepadamu. Cuman karena kita gak memahami pikiran dia, kita gak mau kita keluar dari kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Karena alasannya, karena Tuhan ingin mengekspresikan kasih-Nya. Ya, setiap anak Tuhan sudah diberikan otoritas, kuasa. Kuasa yang dimaksud adalah kemampuan untuk melayani. Ya, dalam teks Yunani itu, ya, exousia. Ya. Dan dunamos itu kata. Diberi otoritas untuk melayani. Artinya kita itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Melayani. Bukan untuk gagah-gagahan. Diberikan otoritas untuk apa? Bukan cari panggung. Bukan cari ketenaran. Cari pengakuan. No. Untuk melayani Tuhan. Setuju katakan amin. Untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan memberi otoritas kepada kita, diberikan kuasa, menyembuhkan orang, membebaskan orang. Bukan untuk bilang supaya kita hebat, oh pendeta itu hebat. No, supaya Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Otoritas diberikan untuk bukan gagah-gagahan, bukan untuk tujuan kedagingan. Tapi Bapa harus dipermuliakan di sana. Haleluya. Amin. Karena itu penting, banyak orang berkuasa hari-hari ini tapi salah jalan. Kembali ke Kejadian 1. Untuk kita bisa berkuasa dan berkenan sesuai kehendak Tuhan, kita harus jadi segambar dan serupa dengan Bapa. Kalau saudara pingin memimpin, pingin berkuasa, ada. Ya, rule-nya adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Artinya jadi segambar. Tuhan menciptakan manusia segambar dulu, baru ada perintah apa? Berkuasalah. Artinya untuk berkuasa kita harus segambar serupa dengan Bapa. Supaya dalam kepemimpinan kita menerjemahkan pikiran Bapa. Haleluya. Kita memperlakukan orang seperti kehendak Bapa. Kita memimpin seperti kehendak Tuhan. Segambar dan serupa. Balik di situ sudah. Kalau orang tidak segambar dengan serupa Bapa ketika dia memimpin, tinggal tunggu waktu. Ntar dia korupsi. Ntar dia nyakitin orang lain. Itu cara kepemimpinan yang berbeda. Hello? Karena dia tidak segambar. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kalau diberi otoritas maka kita juga harus memiliki tata kelola yang baik. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, kelola baik-baik, saudara. Kelola baik hidupmu, kepercayaan Tuhan beri supaya Tuhan dipermuliakan di sana. Ya, titik kesempurnaan gereja adalah ketika gereja bergerak sesuai dengan fungsi. Ya, titik kesempurnaan gereja adalah gereja bergerak sesuai fungsi. Men, fungsi gereja apa? Saling mengasihi dong. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin. Ya, kesempurnaan gereja bukan ketika engkau tampil di panggung dan berkhotbah. Nah, kesempurnaan gereja adalah kasih diterjemahkan di sini. Amin. Next slide, yang terakhir. Ya, tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Ya, karena itu ketika kita hidup dengan paradigma kerajaan surga, maka kerajaan itu akan menjadi nyata
dalam hidup kita. Haleluya. Ini tugas kita. Bangun paradigma kerajaan. Itu harus dibangun setiap saat. Tidak cuma langsung ketika dengar khotbah ini setengah jam lebih. Saudara pikir saudara sudah terbangun paradigma. No, pulang rumah. Renungkan kitab Taurat. Renungkan firman Tuhan. Biar firman mempengaruhi pikiranmu. Supaya apa? Hari-hari hidupmu dikuasai oleh pikiran Tuhan. Sehingga apa? Paradigma kerajaan itu terjadi. Dan engkau akan mulai merealisasikan itu dalam langkah kehidupan. Maka surga akan hadir dimanapun engkau pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati.